Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firlianti Susanti Sasamu, mahasiswa semester 6, Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Di video kali ini, saya akan membahas tentang masalah dalam keluarga. Masalah dalam keluarga yang akan saya bahas yaitu kurangnya komunikasi dalam keluarga. Dan untuk permulaan di sini ada video singkat tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan, dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini, dan banyak kisah yang muncul dari perjalanan saya. Jadi top. Paling gue jemputnya telat lagi. San, si Ibu harusnya di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Papa tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Baik, San. Aku sebel banget sama mama sama papa. Mereka kayaknya gak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti ini. Miskinnya gak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan, kek? Makan apa, kek? Pergi kemana, kek? Kalau si adik punya pacar baru, San. Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu? Duh, kok ini belum dibenerin? Ayo jalan, San. Baik, Pak. Taksi! Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Baik, San, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat adik. Loh, kok malah difoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Nah, dari video singkat yang sudah kalian tonton tadi, terdapat satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga tersebut kurang dalam berkomunikasi. Masing-masing sibuk dengan tugas dan pekerjaannya masing-masing.
Dan di sana juga ada seorang sopir yang sudah lama bekerja menjadi sopir pribadi dari keluarga tersebut. Dan kepada sopirlah masing-masing anggota keluarga tersebut, baik istri, suami maupun anak, melimpahkan atau menuangkan isi pikiran mereka terhadap anggota keluarganya. Jadi di sini mereka tidak langsung mengatakannya, tetapi lebih memilih bertanya ataupun bercerita kepada sopir tersebut. Komunikasi amat berperan penting dalam menjelaskan segala sesuatunya. Banyak orang yang salah memahami makna pesan yang disampaikan akibat pola komunikasi yang salah. Keluarga adalah lingkungan terkecil dan terdekat bagi individu. Melalui keluarga, seseorang mulai belajar bersosialisasi, membentuk karakter, dan mengembangkan nilai-nilai yang telah ditanamkan padanya melalui suatu pola tertentu. Nah, dalam kehidupan keseharian kita tidak akan pernah lepas dari kegiatan komunikasi. Bahkan hampir seluruh waktu yang kita habiskan adalah untuk berkomunikasi. Manusia sebagai pribadi maupun makhluk sosial akan saling berkomunikasi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam hubungan yang beraneka ragam. Komunikasi merupakan dasar dari seluruh interaksi antar manusia. Interaksi komunikasi begitupun dalam interaksi keluarga, baik pribadi maupun anggota, orang tua maupun anak. Dan keluarga merupakan organisasi atau unit terkecil dalam masyarakat, dan di dalam keluarga anak tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya dan terutama. Di dalam keluarga juga terdapat saling ketergantungan antara satu sama lain, antara suami istri, anak maupun orang tua, dan saling memahami dan menghargai masing-masing setiap perbedaan yang ada untuk saling melengkapi terhadap satu sama lain. Komunikasi adalah kunci yang membuka hubungan harmonis antara orang tua dengan anak. Keluarga harus memiliki waktu cukup lama untuk berbincang-bincang dan mengembangkan keterbukaan antara orang tua dan anak. Tetapi terkadang pada masa anak menjadi remaja, komunikasi dengan orang tua berkurang atau kesibukan dari pekerjaan orang tua menjadi kurangnya komunikasi dalam keluarga tersebut. Nah, akibatnya komunikasi itu tidak efektif di dalam keluarga. Karena di dalam keluarga seharusnya komunikasi itu sangat dibutuhkan, terutama oleh anak. Karena di dalam komunikasi dapat menciptakan rasa kasih sayang antar anggota keluarga serta pemahaman-pemahaman yang dapat menjadikan keluarga mengerti akan peranan masing-masing serta membuat keluarga semakin harmonis. Namun, jika komunikasi dalam keluarga tidak berjalan baik, maka sebaliknya tidak ada rasa kasih sayang antara anggota keluarga dan tidak ada kejelasan peran pada masing-masing anggota, sehingga fungsi dan peranan keluarga tidak jalan sebagai mestinya. Kemudian, orang tua sangat berperan penting pada pembentukan pribadi anak, karena pribadi terbentuk
pada saat anak masih berusia dini. Pemberian rasa kasih sayang, perhatian, kepedulian, serta nasihat-nasihat positif dapat menjadikan anak menjadi pribadi yang baik. Komunikasi yang kurang baik dalam keluarga dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan antar anggota keluarga yang menyebabkan komunikasi keluarga tidak berjalan harmonis dan membuat anggota menutup untuk berkomunikasi satu sama lain, sehingga timbulnya disharmonisasi dan tidak terpenuhinya dukungan moral dan yang dibutuhkan. Tidak adanya nasihat-nasihat yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anak, maka seorang anak akan mencari nasihat-nasihat dari orang lain yang belum tentu kebenarannya. Dampaknya, anak menjadi sangat mudah terjerumus ke berbagai hal negatif dan memiliki pribadi yang menyimpang dalam bermasyarakat. Untuk mencegah hal-hal ini, diperlukan sebuah solusi, yaitu dengan menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Disarankan kepada orang tua maupun yang akan menikah atau sedang dalam membangun bahtera rumah tangga untuk dapat menjaga keharmonisan komunikasi dalam keluarganya, serta menjaga komunikasi antar orang tua dan anak yang diisi dengan keterbukaan, sikap mendukung, empati, sikap positif, serta kesetaraan dalam berkomunikasi yang menjadikannya terciptanya komunikasi yang baik dan terciptanya keluarga harmonis, serta memberi nasihat. Pemberian nasihat-nasihat agar seorang anak merasa orang tua berperan serta mendukung anak dalam hal-hal bersifat positif guna menciptakan anak dengan pribadi yang baik. Selanjutnya, terdapat sikap saling percaya, yang dimana apabila tidak ada unsur saling mempercayai, komunikasi tidak akan berhasil sebab kedua belah pihak dikuasai oleh perasaan curiga. Untuk itu diperlukan sikap yang saling percaya satu sama lain. Kemudian kepuasan. Komunikasi harus dapat menimbulkan rasa kepuasan antara kedua belah pihak. Kepuasan ini tercapai apabila isi berita dapat dimengerti oleh pihak penerima berita dan sebaliknya penerima berita mau memberikan respon positif kepada pemberi berita. Kemudian kejelasan. Dalam komunikasi dibutuhkan kejelasan isi berita, tujuan yang hendak dicapai, dan kejelasan makna istilah yang dipergunakan. Selanjutnya, keterbukaan. Bersikap terbuka berarti rela mengungkapkan semua informasi yang relevan dan dibutuhkan untuk menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan sesama. Selanjutnya, dukungan. Situasi keterbukaan belum cukup apabila komunikasi kita berada dalam tekanan dan ketakutan. Apabila kita tahu akan dikritik dan caci, maka kita akan segan untuk berbicara. Oleh sebab itu, situasi yang mendukung dan akan mendukung keberhasilan komunikasi kita. Nah, dari solusi-solusi yang ada, terdapat juga landasan Alkitabiah. Di sini saya mengambil landasan Alkitabiah yang terdapat dalam Amsal 15 ayat 1.
yang berbunyi, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa hendaknya kita antara anggota keluarga saling berkomunikasi yang baik agar tercipta keluarga yang harmonis. Komunikasi adalah hal yang sangat penting diusahakan di antara suami dan istri di keluarga Kristen, sehingga pasangan Kristen perlu secara sengaja mempelajari berkomunikasi dengan baik bersama Tuhan. Firman Tuhan yang sudah mendukung ini yang sudah saya jelaskan tadi yang terdapat dalam Amsal 15 ayat 1. Peranan komunikasi dalam keluarga Kristen sangat penting karena melalui komunikasi kehidupan keluarga akan terlihat harmonis karena memiliki keterbukaan antara anggota keluarganya. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mempunyai jalinan komunikasi yang efektif di dalamnya. Komunikasi dikatakan efektif apabila di dalamnya terjadi proses pendewasaan, pematangan, pemulihan bagi setiap pribadi yang terlibat di dalam proses komunikasi tersebut, baik itu suami, istri, maupun anak, yang akan menghasilkan persatuan walaupun di tengah perbedaan pendapat, melahirkan rasa kebersamaan yang kuat, saling memahami dan mengerti, serta memperlihatkan sikap hormat, kasih, dan kepedulian kepada orang lain, dan setiap pribadi yang terlibat dalam proses itu dapat mengungkapkan pendapat dan perasaannya tanpa merasa tertekan oleh pihak yang lain. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.